Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ketiga sesudah Trinitatis, tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 dimulai ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Dengan judul, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Demikian firman Tuhan, kami bacakan untuk kita semua, kita sama-sama mendengarkan. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Dan tema kita pada minggu ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kami ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-48 Paduan Suara Anugerah. Saya tidak tahu apakah masih ada sekarang di sini orang 48 tahun yang lalu. Tidak ada lagi ya. Saya tadi tanya dari Abang Sintua, David Tobing, orang pertama Paduan Suara Anugerah, termasuk orang tua beliau satu. Dan dari jumlah itu ada tadi diperlihatkan foto, hanya 3. Tinggal 3 sekarang yang hidup. Artinya kita juga diingatkan di situ bahwa betapa terbatasnya hidup itu, dan hidup itu juga harus terus dijalani. Dan walaupun tidak ada lagi orang yang membentuk Paduan Suara Anugerah itu dimulanya, tapi Paduan Suara Anugerah masih tetap ada. Dan mereka yang merayakan ulang tahun yang ke-48 untuk tahun ini. Karena itu kami sampaikan selamat ulang tahun, tetap menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Dan Tuhan yang senantiasa memelihara persatuan Paduan Suara Anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup karena percaya bukan karena melihat. Ini ada hubungannya dengan iman. Saya pakai istilah iman itu adalah seperti investasi. Jadi kalau investasi uang, ada investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tapi di dalam iman juga bisa berlaku ketiga masa itu. Supaya kita tidak melihat bahwa seolah-olah iman itu hanya investasi di depan, surga. Jadi tetap kita percaya bahwa di dalam iman itu, bahwa belas kasih
di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kalau dalam istilah investasi tadi dalam jangka pendek, menengah, juga kita akan merasakan pengaruh dari iman itu. Sehingga tidak ada orang yang merasa hidupnya sia-sia beriman. Karena apa? Karena di dalam beriman itu dia justru banyak mengalami masalah. Orang yang tidak beriman justru seolah-olah tidak ada masalah. Jadi ke sana kita diarahkan. Saya buat contoh seperti ini. Seandainya kita yang percaya mati dan dunia berakhir. Lalu dalam dunia berakhir itu ternyata Tuhan tidak ada. Kan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita tidak percaya, tidak beriman, lalu kita mati, dunia berakhir, dan ternyata Tuhan ada. Kan selesai kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana orang yang percaya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, dia tidak pernah merasa bahwa hidup beriman itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Termasuk tadi dari perjalanan kehidupan dari teman-teman kita, dari punguan paduan suara anugerah. Jadi sekalipun orang yang pertama di situ tidak ada lagi, tetapi itu tetap bisa bertumbuh dan berjalan di dalam memuliakan Tuhan. Sehingga melalui nats ini kita akan terbentuk, kita akan terbawa kepada sebuah keyakinan hidup bahwa Tuhan ada. Memang mempercayai yang tidak kelihatan itu sulit. Ruby coba, kalau kita ngomong ke teman, bantu dulu saya, kan kelihatan nyata dia. Tapi kalau kita menyampaikan Tuhan bantu saya, dan dia tidak kelihatan, itu sulit. Minta tolong kepada yang tidak kelihatan itu tidak mudah. Oleh karena itulah, Yesus sebenarnya sudah mewanti-wanti itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Supaya apa yang telah ditentukan oleh tema kita, bahwa beriman itu tidak hanya dibatasi karena melihat. Dan itu pengertian iman kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Bahwa iman itu adalah dasar pengharapan. Dan iman itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti yang tidak kita lihat. Dan itulah yang dijalani oleh setiap orang percaya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Karena itu ketika Thomas menyatakan sebuah pernyataan, sebelum saya menjamah, atau sebelum aku melihat paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan karena itu Yesus mengatakan dalam ayat yang berikutnya, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Dan itulah iman. Saudara-saudara, karena sulitnya percaya kepada yang tidak bisa kita lihat, karena itulah umat Tuhan dulu dalam perjalanan mereka sebagai umat Tuhan, mereka sering meminta kepada yang nyata. Mereka minta pertolongan kepada Mesir. Mereka minta suaka ke sana. Karena memang kita lebih gampang untuk meyakini, untuk menyampaikan pertolongan kita kepada yang nyata, yang real. Dan Tuhan marah di situ. Dan itu menjadi pergumulan kita di tengah-tengah kehidupan ini,
Sehingga Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Dan itulah iman. Seperti kami sampaikan tadi bahwa iman itu adalah dasar untuk berpengharapan. Dan bukti untuk meyakini sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga iman itu adalah perjalanan dan pergumulan hidup pribadi seseorang. Jadi kita tidak bisa sulit untuk menilai apakah itu iman atau ya seperti ya nekat-nekatan. Dia sudah tahu kalau dia lakukan itu pasti akan rugi. Tapi ada orang yang melakukan itu sekalipun dia sudah tahu bahwa ini tidak akan menguntungkan, tapi dia lakukan. Karena apa? Karena itu adalah iman. Kita yang dari luar yang mengatakan itu, kawan ini sudah tahu tapi nekat juga gitu. Karena kita tidak mengalaminya. Tetapi orang yang secara langsung terlibat di situ, ya dia mengimani. Sekalipun dia tidak melihat, sekalipun perhitungan-perhitungan logika kita tidak akan menguntungkan, tapi dia lakukan. Karena iman itu adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah kita, Paulus mengajak kita agar kita tidak tawar hati. Sekalipun kita menghadapi masalah atau maut sekalipun. Jadi Paulus mengingatkan kita, kamu jangan tawar hati. Sesulit apapun atau sebanyak apapun masalah yang kamu hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Tawar hati itu kan tidak memiliki semangat. Apatis. Tidak ada gairah. Dia cenderung pasif. Atau tidak peduli. Bahkan mati rasa sama. Jadi tidak ada lagi. Nah, Paulus mengingatkan kita, sesulit apapun. Bahkan maut yang telah mengancam kita, dia mengatakan jangan tawar hati. Dan kita tahu apa-apa yang dihadapi oleh Paulus sesudah Yesus menangkap dia menjadi alatnya. Banyak juga persoalan-persoalan, banyak masalah, banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi sesudah menjadi pemberita Injil. Bahkan dia diragukan. Kerasulannya diragukan oleh orang banyak. Dan mereka punya dasar untuk meragukan itu. Karena dia bukan bahagian dari ke-12 murid. Kawan ini siapa? Malah dia lebih terkenal sebagai pemburu orang-orang Kristen. Jadi banyak hambatan-hambatan yang dia hadapi, bahkan perpecahan-perpecahan di tengah-tengah gereja termasuk Korintus. Dan juga dia dibenci, dia diusir, dihukum, bahkan dipenjarakan. Filipi 4 ayat 4 itu dia suarakan dari dalam penjara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Siapa yang bisa mengatakan itu dari dalam penjara? Hanya Paulus mungkin. Jadi itu hubungannya dengan iman. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah manusiawi kita. Efek dari penderitaan, efek dari kegagalan, efek dari kerugian, atau efek dari bermacam-macam yang kita hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kita bisa menjadi minder, kita bisa menjadi rendah diri, kita bisa menjadi tidak berharga. Apalagi orang-orang yang di dekat kita juga menunjukkan sikap yang tidak berharga. Suami atau istri sudah mengalami persoalan hidup di dalam pekerjaan, tapi justru tidak ada dukungan dari orang-orang dekatnya. Seperti istri Ayub misalnya. Capek sekali kau mengikuti Tuhanmu itu. Penderitaanmu begitu berat katanya. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak berharga. Itu manusiawi kita. Dia menjadi ragu. Sekalipun dia memiliki kemampuan.
Dia menjauh dari persekutuan dengan manusia. Dia hidup menyendiri. Dan bahkan dia jauh dari Tuhan. Nah, ini kan manusiawi kita. Ketika kita banyak mengalami masalah. Dan karena itulah di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam khotbah kita, Paulus menunjukkan bagaimana menghadapi masalah. Bagaimana menghadapi maut supaya kita tidak tawar hati. Jadi itu yang kami lihat yang ditunjukkan oleh Paulus dalam firman Tuhan hari ini. Jadi ada 3. Bagaimana menghadapi masalah supaya kita tidak tawar hati. Atau supaya tidak mengambil jalan pintas yang justru merugikan diri kita sendiri. Kecenderungan kita kan seperti itu. Asal masongon nasonang tokin itu. Dan sesudah itu selesai balik lagi gitu. Yang pertama dia katakan dalam ayat 6 dan ayat 7, kami senantiasa tabah. Sebab hidup kami adalah hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Jadi bagaimana menghadapi persoalan hidup? Ya memang merubah cara pandang. Jadi dia tidak bertahan kepada ukuran-ukuran manusia. Logika berpikirnya memang tidak ada lagi solusi untuk ini. Apalagi untuk sakit penyakit. Toema bomba tujabu. Liamma ahalomuni rohana. Kata dokter mungkin kan? Oleh karena itu, di dalam setiap perjalanan kehidupan ini, Paulus mengatakan, kami hidup berdasarkan iman. Sehingga apapun nanti yang menjadi keputusan Tuhan, kami tidak lagi melihat. Tetapi kami melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sangat besar kuasanya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam kalau tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar. Kami tahu Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak melakukan itu, kami tidak akan berpaling darinya. Dan kami tidak akan pernah menyembahmu, Kaisar katanya. Karena apa? Karena pandangan hidupnya adalah sudah didasarkan kepada iman, percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita tabah saat masalah ada atau saat masalah bertubi-tubi menyerang kehidupan kita? Atau kita tidak tabah? Ketika kita bermasalah, kita tabah atau tidak? Dan kalau kita tabah, apa yang membuat? Dan supaya kita tabah, bagaimana kita? Paulus mengatakan, lihatlah bahwa hidup ini harus didasarkan kepada iman. Sehingga tidak semata-mata kita melihat apa yang bisa menjadi tolok ukur pikiran kita. Atau apa yang kita lihat. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Yang Tuhan lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan itulah iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan di dalam ayat 8 sampai 9, mereka memilih untuk menetap dengan Tuhan. Karena tujuan iman adalah hidup yang tetap berkenan kepada Tuhan. Saya sudah sering sampaikan, kalau kita merasa tidak didengarkan oleh Tuhan apa yang kita minta, lalu kita jauh dari Tuhan, kemudian masalah selesai. Jadi tidak seperti di rumah. Kalau anak kita tidak mau makan, kita yang pusing. Tailihilek matoruson. Nah, nanti kau sakit itu. Kan seperti itu kalau di rumah. Atau ada suami yang saya tidak mau makan gitu. Tidak ada ya. Lalu istri merayu-rayu, makanlah nanti kau sakit gitu.
Atau sebaliknya, istri yang seperti itu lalu suami mengatakan, makanlah nanti kau sakit. Itu kan di rumah. Tapi ternyata Paulus melihat bahwa seperti apapun hidup ini, kita harus menetap dengan Tuhan. Menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, bukan Tuhan menjadi kasihan kepada kita. Nanti hidupmu susah, sinilah, enggak. Karena kita dikasih hak untuk memilih. Tetapi punya resiko. Ketika kita memilih menjauh dari Tuhan, iya jauh. Dan cara berpikir kita juga akan semakin jauh dari firman Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan ketika kami terancam kehidupan kami memilih untuk menetap dengan Tuhan. Karena tujuan iman kami adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Paulus tidak mengatakan percuma Tuhan telah menangkap saya. Kan Tuhan Yesus yang menangkap dia ketika perjalanan ke Damaskus. Kan bisa Paulus sebenarnya seperti itu bersungut-sungut. Kan bukan kemauan saya ini Tuhan. Tetapi ketika saya mengiyakan, kok saya menderita seperti ini? Kan bisa. Kalau manusiawi kita berkata. Tetapi Paulus di dalam imannya tidak mengatakan demikian. Hidup kami harus terus berkenan kepada Tuhan. Manusiawi kita adalah seperti itu. Ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab permintaan, permohonan kita di tengah-tengah kehidupan ini, putus asa dan menjauh dari Tuhan. Paulus ingatkan, hidup kita harus terus berkenan kepada Tuhan. Dan itulah membuat kita, membangun kehidupan kita tidak tawar hati. Tetapi terus tersemangati. Sehingga sekalipun kehidupan orang-orang beriman itu terancam, bahkan maut yang mengancam, tetapi pola hidupnya tetap di dalam Tuhan. Dan itulah yang membangun hatinya tidak menjadi tawar. Jauh dari Tuhan tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi tabah dan kuat. Nah itu. Mululam tertinggal Tuhani, alani gudang ni masalahi, tidak membuat kita menjadi tabah. Atau tidak akan pernah membuat kita menjadi kuat. Jalan pintas tidak akan membangun investasi iman kepada Tuhan. Jadi hanya menyenangkan pikiran sesaat. Itu tidak akan pernah membuat kita kuat. Tidak akan pernah membangun kita menjadi manusia yang tabah. Karena itu, seperti apapun masalah yang dihadapi oleh orang-orang beriman, dia harus tetap menunjukkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ikut terus domar minggu nang pigudang masalah. Harus tetap juga berdoa sekalipun banyak persoalan hidup. Jangan pernah dikatakan, dong gunana mertanyangina. Jadi jangan pernah dikatakan itu. Dan yang ketiga adalah, akhir dari kehidupan ini adalah menghadap tahta pengadilan Kristus. Menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya. Dan itu adalah firman Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu mencobai Tuhan dalam hal ini. Karena firman Tuhan telah mengatakan bahwa setiap orang akan memperoleh apa yang patut dia terima. Dan itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidupnya. Itu sebabnya tadi kami sampaikan bahwa investasi iman itu ada juga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Oleh karena itu, jalani hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, oleh karena itu maka melalui khotbah ini, Paulus juga ingin mengingatkan kita perlunya untuk membangun percaya diri dan mengakui bahwa masalah dan kegagalan adalah bagian normal hidup. Jadi bagaimana kita terbangun di dalam prinsip yang seperti itu? Karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Jadi hubungannya adalah dengan iman.
Kita disadarkan bahwa masalah kegagalan bahagian dari perjalanan kehidupan. Dan Tuhan akan memperbaiki itu semuanya di dalam iman. Itu sebabnya tadi Paulus mengajak kita tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau istilah tren di sini sesuai amal ibadahnya. Jadi sesuai amal ibadahnya Tuhan akan berikan itu. Artinya apa? Itu sebenarnya adalah untuk membangun kita untuk menjadi manusia-manusia yang tidak memiliki pengharapan. Sekalipun di dalam pikiran, hitung-hitungan manusiawi kita, ini tidak akan bisa lagi. Karena iman itu adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Menghadapi hidup di dalam iman dengan tidak jauh dari Tuhan dan tetap melakukan perbuatan baik dalam kehendak Tuhan. Karena itu setiap orang akan memperoleh apa yang patut dia terima sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Jadi kalau kau baik, ya itulah upahmu. Kalau kau jahat, ya itulah upahmu. Kan kira-kira seperti itu. Sehingga ini adalah pilihan. Kita mau memperoleh yang mana? Upah dari kebaikan atau upah dari kejahatan. Jadi itu diserahkan kepada kita. Sehingga kita diingatkan kembali bahwa iman itu adalah dasar dan bukti atas pengharapan dan kuasa anugerah Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, di dalam beriman itu, Ayub juga mengatakan begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan itu bisa kita lihat di ending kitab Ayub. Bagaimana kejadian-kejadian yang dialaminya, tetapi di dalam kuasanya Tuhan menyatakan kuasanya kepada Ayub di dalam imannya. Banyak tantangannya, banyak. Dari sahabatnya, dari orang paling dekatnya, banyak. Artinya apa? Bahwa dalam perjalanan kehidupan ini terkadang, ya itu, bukan dari yang jauh tantangan itu, tapi kadang dari yang paling dekat juga. Tetapi bagaimana kita mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dalam Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Tetapi ada masalah, ada. Masalah berat. Itu yang dialami oleh Paulus di sini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu hadapilah masalah di dalam iman percayamu kepada Kristus. Karena dia adalah Tuhan, pemilik pengadilan terakhir. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itu yang disampaikan oleh ayat yang terakhir itu tadi. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kemudian yang membuat kita tabah dan kuat untuk menghadapi setiap masalah adalah pertolongan Allah di dalam Roh Kudus. Itulah hubungan Trinitas Ketritunggalan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus menunjukkan keselamatan, pengampunan, dan pertolongan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Itu yang kita hadapi. Sehingga bagaimana kita mengimani Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan kiranya yang menyertai, Tuhan kiranya yang memberkati kita, dan firman Tuhan mengingatkan kita melalui tema hari ini, janganlah hidup percaya kepada Tuhan hanya karena melihat, tetapi kita juga percaya karena tidak melihat, tetapi karena kita percaya bahwa di dalam iman Allah dapat menyatakan belas kasih, anugerahnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.